Shalom jemaat yang berkati Tuhan. Selamat datang dalam ibadah Minggu 4 sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020 ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Elia Hartono, Unpapar, STH. Ungkapan situasi. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemerci air dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi. Sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi yang baik bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai karya pencipta Allah yang Maha Agung. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 1 ayat 1 dan 3. Pujilah Sang Pencipta. Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia pun raja-raja, mari pujilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing kita, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayatnya yang ke-1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 337 bait pertama dan kedua. Bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Jemaat dipersilahkan duduk. Pengakuan dosa. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa-dosa kita. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptaan bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggap itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mukjizat dan keajaiban, padahal hari-hari tanda keajaiban-Mu adalah ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptaan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Engkau kehendaki.
Bahkan dalam hidup persekutuan seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati sukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang Kau lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan dia juga mau bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 yang menyatakan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku, Gita Bakti 44 bait pertama. Marilah jemaat berdiri untuk mendengar dan menerima petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yesaya 43 ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya, biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini dan yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah bentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Demikianlah firman petunjuk hidup baru bagi saudara dan saya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan Roh Kudus supaya firman yang kita baca dan merenungkan bersama dapat kita pahami dan mengerti untuk kita berlakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Sekalipun kami masih dalam suasana berjuang menghadapi pandemik virus corona yang setiap saat bisa menjangkiti kami, tapi semua itu tidak membuat kami kehilangan sukacita, terutama sukacita untuk kami mendengar firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan bersama. Ya Tuhan, mampukanlah kami semua untuk memahami, mengerti kebenaran firman yang akan kami baca, supaya melalui firman-Mu ini kami boleh mengerti setiap kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami, dan firman ini menjadi kekuatan, sukacita, penghiburan bagi kami umat yang percaya kepadamu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar berita firman-Mu, memeliharanya dengan baik, dan terutama melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk kita mendengar pembacaan firman Tuhan melalui Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26. Kita akan membaca sebagaimana kita membaca Mazmur. Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah Laut Tiberau menjadi dua belahan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke Laut Tiberau.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan membunuh raja-raja yang mulia, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan Og raja negeri Basan, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. milik pusaka kepada Israel hamba-Nya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, yang kudus sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya sektor 1 sampai sektor 9, atau jemaat GPIB dimanapun berada yang menyaksikan siaran ibadah yang dilaksanakan oleh GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua memang masih dalam suasana berjuang melawan dampak dari pandemik virus corona. Tapi saya yakin bahwa semua itu tidak menghilangkan sukacita kita untuk kita beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah kita tetap menyertai kita. Sehingga dalam segala hal, segala perkara, kita akan mampu mengucap syukur. Tema daripada renungan kita sesuai dengan Sabda Gunadharma SGDK Krida adalah bulan Pelkes adalah bulan keajaiban. Bulan Pelkes, bulan keajaiban, sekaligus ini adalah ibadah penutupan bulan Pelkes GPIB. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan Mazmur yang cukup panjang tadi, 26 ayat yang kita baca, ya Bapak Ibu, di situ merupakan sebenarnya Mazmur ini merupakan sebuah liturgi Yahudi dalam beribadah. Ini sebuah liturgi dalam peribadahan orang Yahudi. Nah, Mazmur 136 ini sering juga disebut dengan istilah Halel Agung. Halel Agung. Yang artinya adalah pujian agung. Pujian agung. Nah, ada 3 keistimewaan yang kalau kita lihat secara cermat dan mendalam dari Mazmur 136. Yang pertama, mulai dari ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1 sampai 3 jemaat. Di situ pemazmur mengajak umat
semua umat Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, ajakan ini tentu mempunyai dasar. Ajakan ini mempunyai dasar. Jadi tidak serta-merta orang diajak bersyukur tanpa tahu sebabnya, gitu loh. Kalau pemazmur mengajak umat bersyukur, pada ayat 1 sampai 3 itu dengan jelas dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Itu ada dasarnya. Yang pertama dikatakan bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah, kata Ia baik ini, kebaikan Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan kita. Kebaikan Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan kita. Kebaikan kita ini tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Kadang-kadang manusia itu kan baik kalau ada maunya. Kalau ada maunya dia baik sama kita. Tapi kalau maunya dia sudah dapat, dia bisa lupakan kita. Bahkan kalau apa yang menjadi maunya tidak dia dapat, oh dia bisa benci kita, Bapak Ibu. Jadi kebaikan manusia itu kadang lihat situasi dan kondisi, bahkan lihat motivasinya. Jadi jangan heran kalau kita lihat orang tiba-tiba senyum sama kita baik, perhatian. Ya kita berpikir saja pasti ada maunya nih. Sebab udah biasanya dia begitu ya. Tapi kalau dikatakan Allah itu baik, Bapak Ibu, wah, baikan Tuhan itu melampaui kebaikan kita. Bahkan sekalipun kita ada dalam keberdosaan, Allah itu tetap baik kepada kita. Dia tidak tunggu kita menjadi orang yang baik dulu baru Allah baik kepada kita. Tidak. Dia tidak tunggu itu. Kalau tunggu itu, wah, kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan Tuhan. Jadi ajakan bersyukur pertama didasari pada kebaikan Tuhan. Dan adalah wajar kalau saya menerima kebaikan dari Bapak Ibu. Pasti saya diajar oleh orang tua saya dulu bilang terima kasih. Bilang terima kasih. Apalagi ini yang memberi itu Tuhan. Yang kedua, di situ dikatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu. Kasih setia Tuhan itu tidak mengenal waktu. Tidak mengenal waktu. Dari kita lahir sampai kita mati, kebaikan Tuhan akan selalu berlaku atas kita. Selalu berlaku atas kita. Sekalipun dalam kehidupan itu Bapak Ibu kita pernah meninggalkan Tuhan, kita pernah mengabaikan Tuhan, kita lupa Tuhan. Tapi kebaikan Tuhan tidak berhenti. Lalu akan dilanjutkan lagi kalau kita menjadi orang yang bertobat dan sadar. Tidak. Kebaikan Tuhan itu selama-lamanya. Dia tidak berhenti, tidak mengenal jeda, tidak kenal istirahat. Kalau Allah 1 menit saja beristirahat dan tidak baik kepada kita, maka kita binasa. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya sekarang masih hidup, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau sekarang kita ada sebagaimana kita ada, itu karena kebaikan Tuhan. Bukan karena hebat dan gagah kita. Bahkan sekalipun hidup yang kita jalani saat ini dalam pergumulan, tapi ketika kita masih kuat, itu karena kebaikan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak tahu seperti apa kehidupan kita. Jadi, kebaikan Tuhan itu senantiasa berlaku selama-lamanya. Tidak kenal pasang surut. Kita kadang-kadang mengasihi Tuhan itu kenal pasang surut. Kata orang, ya suam-suam kuku. Kadang hangat, rajin, kadang dingin, hilang. Gitu ya. Tapi Tuhan tidak. Jadi dasar kenapa pemazmur mengajak umat untuk bersyukur
Pertama tadi katakan Allah itu baik. Siapa yang menyangkal bahwa Allah itu baik bagi kita? Kedua, kebaikan itu bahwasannya selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Itu yang pertama. Kenapa ini merupakan halel agung atau pujian agung dari liturgi orang Yahudi. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mulai dari ayat 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, dan 17. Jadi ada 8 ayat. Ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 10, ayat 13, ayat 16, ayat 17. Di situ dikatakan kepada dia, kepada dia, kepada dia, kepada dia. Kepada dia yang seperti apa? Kepada dia yang bagaimana? Itu pertanyaannya. 8 ayat ini bilang kepada dia, kepada dia, kepada dia, kepada dia, kepada dia. Kepada dia yang seperti apa dan bagaimana? Di situ dijelaskan kepada dia yang sudah melakukan keajaiban yang besar. Jadi kepada dia yang sudah melakukan keajaiban besar. Apa keajaibannya? Nah, kan di situ dikatakan ayat 4, Bapak Ibu, kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar. Keajaiban yang seperti apa, Pak Pendeta? Yang pertama, dia yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Ayat 5. Dia yang menghampar bumi di atas air. Ayat 6. Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Dia yang menjadikan matahari untuk menguasai siang. Dia yang menjadikan bulan dan bintang untuk menguasai malam. Itu keajaiban pertama yang kita bisa baca dalam kitab Kejadian pasal 1 tentang pencipta. Hanya dengan sabda, hanya dengan perkataan semuanya jadi. Itu keajaiban pertama. Allah yang sudah melakukan keajaiban. Daud pernah kagum ketika dia duduk di Mazmur pasal 8. Bila kulihat bulan bintang ciptaanmu yang luar biasa. Kagum Daud, Bapak Ibu. Nah, keajaiban kedua yang sudah dilakukan adalah berangkat dari sejarah umat pilihan Tuhan bangsa Israel. Ketika mereka bergumul di Mesir. Ketika mereka bergumul di Mesir. Mereka berteriak minta tolong untuk keluar. Dan menagih janji Tuhan bahwa mereka adalah bangsa pilihan yang akan besar. Yang akan banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit. Lalu dijelaskan di situ. Dia yang memukul anak sulung Mesir. Dia yang membawa keluar mereka. Laut Tiberau dibuka. Umat dapat melintasi dan Firaun mati di dalam. Mereka yang melewati padang gurun yang panas dan mengerikan itu. Dia yang telah mengalahkan raja-raja yang berkuasa di Kanaan saat itu, yaitu Raja Og dan raja-raja yang lain. Keajaiban kedua adalah Allah telah berbuat dalam sejarah umatnya. Membawa bangsa yang ada dalam perbudakan di Mesir memiliki masa depan. Melalui perjalanan 40 tahun yang penuh keajaiban itu. Laut terbelah, roti mana, air keluar dari batu karang. Mereka dapat meruntuhkan tembok Yeriko. Raja-raja di Kanaan dapat ditaklukkan. Itu keajaiban. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah sudah berbuat, bukan Allah belum berbuat. Bukan Allah belum berbuat loh Bapak Ibu dan saudaraku, jemaat Tuhan. Allah yang sudah berbuat. Dan Allah yang sudah berbuat ini tidak berhenti. Dia terus berbuat kebaikan kepada kita.
Dia tidak hanya selesai menghantar umatnya sampai di kanan lalu ditinggalkannya. Kamu berjuang sendiri ya supaya kamu hidup terus. Tidak. Tuhan tetap ada. Karena di atas dikatakan kasih setianya selama-lamanya. Kalau Allah berhenti sampai kanan berarti tidak selama-lamanya. Apa maknanya bagi kita? Yang kedua ini Bapak Ibu maknanya adalah kalau kita ini diajak bersyukur oleh Mazmur, bersyukur bukan atas sejarah suci bangsa Israel kita tidak alami. Tapi kita ini, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti punya sejarah hidup. Coba kita lihat ke belakang. Perjalanan yang sudah kita lalui itu. Sadar tidak? Dalam perjalanan itu sebenarnya karya Tuhan yang berlaku atas kita. Sehingga kalau kita sampai titik saat ini, di sini, pada waktu ini, kita hidup, itu karena Tuhan yang sudah berkarya, Dan Tuhan yang sudah berkarya itu akan berkarya pada hari ini esok buat kita. Dia akan tetap berkarya. Karena itu tidak ada alasan juga bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak bersyukur. Tapi kadang-kadang kita melupakan karya Tuhan dalam hidup rumah tangga kita, karya Tuhan dalam hidup pribadi kita. Yesus pernah memberikan pengajaran tentang 10 orang kusta yang disembuhkan. Mereka sudah mengalami kesembuhan 10 orang itu. Tapi yang kembali untuk bersyukur karena karya Tuhan yang menyembuhkan mereka lebih banyak. Yang tidak bersyukur 9 orang. Yang kembali hanya bersyukur hanya 1 kepada Tuhan. Kita berhutang kepada Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Berhutang syukur dan terima kasih. Ketika Tuhan memberkati kita dengan seluruh perjalanan yang sudah kita lalui. Tuhan tidak hitung-hitungan. Tuhan tidak hitung-hitungan tunggu kita baik baru Tuhan berkati, tidak. Ketika kita tidak taat dan setia, Tuhan ada kok memberkati kita. Dengan cara Tuhan yang ajaib itu. Jadi sejarah suci bangsa Israel ini merupakan bukti bahwa Allah bekerja di antara mereka. Tapi sejarah suci itu tidak hanya terjadi bagi Israel bangsa umat Tuhan. Kita juga bangsa pilihan di dalam Kristus. Tuhan juga sudah berkarya kok dalam rumah tangga kita, pribadi kita. Tapi persoalannya, sudahkah kita melihat, menyadari karya Tuhan dalam sejarah hidup kita? Kita pasti pernah mengalami banyak perkara dalam hidup ini. Pergumulan kita lewati, kesusahan kita alami. Tapi kita harus mengimani bahwa ketika kita lewati itu semua, itu kan bukan karena kita kuat dan gagah, tapi karena Tuhan. Karena itu harusnya kita mampu untuk bersyukur kepada Tuhan yang sudah dan akan terus memberkati kita. Yang ketiga Bapak Ibu dan sekalian, ada pada bagian terakhir. Ada bagian terakhir. Ayat 25 dan 26. Dia yang memberi roti kepada segala makhluk. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberi roti kepada segala makhluk. Artinya apa? Dia yang menjadi sumber kehidupan kita sebenarnya. Roti itu simbol kehidupan. Kata Yesus, akulah roti kehidupan kan. Simbol kehidupan. Kita bersyukur karena kita telah memiliki kehidupan dalam Kristus. Karena itulah Bapak Ibu, dari ayat 1 sampai 26 bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya diulang. Supaya apa? Supaya kita ingat dulu kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan supaya kita ingat. Ada sebuah cerita seorang anak marah sama ibunya. Karena satu kali apa yang diturutinya tidak diberikan oleh ibunya. Lalu dia pergi meninggalkan ibunya. Lalu dia lupa bawa uang. Lalu dia kelaparan. Dia berdiri di sebuah warung dan melihat
Warung itu menjual makanan. Lalu dia melihat makanan yang ada itu begitu menggugah selera. Tapi dia tidak punya uang untuk membeli. Sang pemilik warung melihat lalu memanggil anak itu. Nak, kemari, kamu mau beli? Saya tidak ingin beli, tapi saya ingin makan karena saya tidak punya uang. Kata pemilik warung, mari masuk makan, kamu gratis. Lalu sang pemilik warung itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, menyediakan makanan secukupnya pada anak ini. Ketika anak ini mau makan, anak ini meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Lalu dia bilang begini sama pemilik warung, Pak, terima kasih ya. Bapak orang yang paling baik yang saya temui. Kata anak ini kepada pemilik warung, Pak, Bapak ini orang yang paling baik yang saya temui. Kenapa begitu? Ya, kita ini baru pertama kali bertemu. Saya tidak kenal Bapak, Bapak tidak kenal saya. Tapi Bapak sudah memberikan saya sepiring makanan. Bapak orang yang paling baik yang saya pernah temui. Si anak ini mengambil kesimpulan itu. Kalau dipikir tidak salah kan kesimpulan itu. Bapak orang yang paling baik yang saya temui. Karena baru ketemu Bapak sudah saya kasih makan gratis. Ya betul kan? Tapi apa kata Bapak ini? Bapak ini bilang begini, Nak, yang paling baik itu orang tuamu. Hanya karena satu makanan kamu bilang saya paling baik. Kamu berterima kasih. Bapak mamamu itu loh, kasih makan kamu dari kecil sampai sekarang. Kenapa kamu bilang tidak paling baik? Iya kan? Bapak mamamu itu loh, yang dari kecil membesarkan kamu, memberikan segalanya. Kenapa tidak paling baik? Harusnya bapak mamamu itu melebihi aku kebaikannya. Dan kamu harus mengerti itu. Apa kurangnya Tuhan? Dia memberikan yang terbaik. Putranya Yesus Kristus mati untuk kita. Apakah itu tidak baik? Sehingga kita memperoleh kehidupan. Kita ini berhutang segalanya. Kita orang yang berhutang dan kita tidak akan pernah mampu membayar hutang itu pada Tuhan. Hutang untuk bersyukur pada Tuhan. Karena dia begitu baik. Sekalipun hidup yang kita alami penuh dengan pergumulan. Tapi tetap berkat Tuhan ada. Tetap ada. Kita berhutang bersyukur pada Tuhan. Kita harus mengatakan bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Nah, kita ada di bulan Pelkes. Bagaimana kita bersaksi pada orang lain memberitakan Kristus. Sedangkan kita sendiri tidak mengerti dan memahami bahwa Tuhan sudah berpelkes pada diri kita. Tuhan sudah memberikan pelayanan yang terbaik pada diri kita. Tuhan sudah bersaksi melalui karya keajaibannya, karya sejarahnya. Dan dia memberi kehidupan. Kan harusnya kita itu berpelkes dulu dengan diri kita sendiri. Mengerti dan memahami Tuhan sudah berbuat yang terbaik. Dari situ kita sadar kalau begitu saya mau bersaksi bagi orang-orang di sekitar saya. Bulan Pelkes GPB di bulan Juni selesai. Tapi kesaksian dan pelayanan kita tidak berhenti Bapak Ibu. Akan terus kita beritakan. Itulah yang dimaksud dengan keajaiban dari kesaksian bulan Pelkes kita. Ini keajaiban bulan Pelkes kita. Kita akan terus bersaksi. Mari saudaraku, kita memuji Tuhan. Karena kebaikan Tuhan luar biasa. Dan kebaikan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Sekalipun kita meninggalkan dia, dia tetap mengasihi kita. Sekalipun kita pernah menjadi anak hilang, tapi sang Bapa kita membuka tangan dan memeluknya ketika kita pulang. Dia tidak mempersoalkan apa yang sudah kita lakukan. Tapi dia menyambut kita untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Karena itu, mari kita bersaksi. Tuhan hanya minta kita bersaksi. Bersyukur atas kebaikannya yang kekal itu. Amin. Jemaat Tuhan, kita aminkan firman Tuhan. Gita Bakti 85, bait pertama dan kedua. Oh Tuhan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih, melalui firman-Mu kami diingatkan kami punya hutang untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan-Mu kekal berlaku atas kami. Kami bersyukur karena Engkau telah melakukan kebaikan yang luar biasa dalam keajaiban karya-Mu untuk kami. Kalau kami ada sebagaimana ada hari ini, itu juga karena kebaikan-Mu. Kiranya melalui firman-Mu ini kami disadarkan, untuk kami mampu mempersembahkan hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Hidup dalam keselamatan-Mu untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Sehingga melalui kami nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi gereja GPIB, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang Tuhan hadirkan untuk menjadi bagian dalam pelayanan untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa bagi majelis sinode pimpinan pada tingkat sinodal, majelis jemaat pada tingkat jemaat dan BP Mupel dalam wilayah pelayanan sebagai badan musyawarah. Hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kemampuan Tuhan berikan agar kami boleh melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan dengan baik. Didukung oleh unit-unit misioner, pelkat, panitia dan komisi, Tuhan berkati. Begitu juga BPPJ, BPPG, Tuhan berkati. Untuk kami semua mempersembahkan yang terbaik dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, GPIB. Bersama dengan seluruh warga jemaat, Tuhan berkati untuk kami boleh bersehati membangun tubuh Kristus melalui karya dan pelayanan, terutama di bulan Pelkes yang sudah kami hayati selama 1 bulan penuh. Kiranya kami diingatkan dan disadarkan bahwa kami harus terus bersaksi, supaya melalui kesaksian itu banyak orang yang percaya, banyak orang yang merasakan damai sejahtera-Mu melalui karya pelayanan kami di tengah-tengah umat manusia ini. Kami berdoa bagi persiapan persidangan sinode. Tuhan berkati setiap keputusan diambil oleh pimpinan melalui masukan tiap jemaat. Kami percaya yang terbaik Tuhan berikan. Panitia persidangan yang mempersiapkan segala sesuatu Tuhan berkati, agar kami dapat melaksanakan tugas itu dengan penuh sukacita. Bagi GPIB Jemaat Bukit Kasih, Tuhan berkati hamba-Mu bersama Pendeta Ana selaku pelayan firman sakramen yang Tuhan utus. Mampukan kami melaksanakan tugas itu dengan setia dan takut akan Engkau. Didukung oleh rekan-rekan diaken dan penatua, mampukan kami melaksanakan tugas itu dalam semangat kebersamaan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan juga unit-unit misioner yang ada, Tuhan berkati. Supaya melalui unit misioner yang menjadi ujung tombak pelayanan, baik itu ke-6 pelkat, panitia komisi, semuanya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Bahkan kami berdoa juga untuk karyawan jemaat, Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Yayasan Yapendik TK Bukit Kasih, Tuhan juga berkati. Tuhan berkati program kerja dan pelayanan yang telah disahkan. Kiranya semua itu boleh berjalan dengan baik dengan campur tangan Tuhan. Kami mengucap syukur sebagai jemaat 1 minggu Tuhan berkati. Melewati gumul dan juang di tengah-tengah perjuangan melawan pandemik virus corona. Kami percaya Tuhan menjaga, melindungi dan menyertai. Kami akan memasuki minggu yang baru, Tuhan berkati. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Satu hal kami tahu, Tuhan yang dengan kasih setianya yang kekal tidak meninggalkan kami.
sehingga kami akan dimampukan melewati 1 minggu ke depan di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat yang Engkau berkati dengan berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan, baik usia perkawinan dan kelahiran dan yang lainnya. Anak-anak kami yang telah lulus dan naik kelas dan masuk pada jenjang yang lebih tinggi, terima kasih Tuhan, berkati mereka. Engkau tahu juga Tuhan, bagi setiap kami, tiap keluarga yang punya pergumulan, Tuhan tolong dan sertai. Terutama di tengah-tengah pandemi ini ketika kami sulit mencari kebutuhan hidup sehari-hari. Kami percaya Tuhan memelihara. Yang kehilangan pekerjaan Tuhan pelihara dan Tuhan beri kekuatan untuk melewatinya. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sakit. Baik yang sakit karena penyakit biasa atau karena terpapar virus corona. Kami berdoa untuk mereka, jamah, pulihkan mereka Tuhan. Hamba tidak sebut satu persatu, tapi Tuhan yang mempunyai hidup mereka tahu. Dan biarlah pemulihan dan kesembuhan itu datang dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua presbiter yang mendukung pelayanan pada hari ini. Organis dan juga pemandu lagu dan tim Inforkom. Tuhan berkati. Apa yang mereka lakukan menjadi persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan Tuhan yang memberkati yang untuk kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami yang sedang berupaya mengatasi penyebaran virus corona juga Tuhan berkati. Terutama untuk Surabaya yang beberapa pekan ini menempatkan ranking nomor 1 sebagai daerah yang paling banyak terpapar. Tolong Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin kami dan rakyat yang ada di Surabaya. Untuk mereka kami mempunyai kesadaran yang tinggi untuk berupaya menjaga penularan dengan bertanggung jawab secara pribadi, mengikuti protokol yang sudah ditetapkan. Bagi para medis, dokter, perawat, dan juga relawan yang berupaya berjuang menopang, membantu mereka yang terpapar, Tuhan berkati mereka. Beri mereka kesehatan dan keselamatan dalam fungsi dan tugas mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, sempurnakan jangan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu saja yang jadi. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami demi Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan nambah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 288, bait 1-9. Tuhan pencipta semesta.
Sungguh besar karunia yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu keempat sesudah Pentakosta 28 Juli 2020. Kami hanya akan membacakan intisarinya saja. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ilya H. Unpapar STH yang telah memberitakan firman Tuhan. Bagi warga jemaat yang sudah digerakkan hatinya untuk memberi kolekte ibadah minggu, pengucapan syukur, keluarga, dan lain-lain, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati. Penutup, demikian Warta Jemaat 28 Juni 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat yang telah mendengar intisari Warta Jemaat ini. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bersama dengan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Mari jemaat berdiri. Memuji Tuhan, Kidung Jemaat 462, Tolong Aku Tuhan. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.